Halo Arega-Rega Big, perkenalkan, nama saya David Bryan dari Universitas Kristen Petra, tim 127. Perkenalkan, nama saya Michael Adi Pratama dari Universitas Kristen Petra, tim 127. Perkenalkan, nama saya Christopher Bradley dari Universitas Kristen Petra, tim 127. Perkenalkan, aku Michael Chandra dari Universitas Kristen Petra dari tim 127. Perkenalkan, nama saya Christopher Janugroho, saya dari Universitas Kristen Petra, nomor tim 127. Pada kesempatan kali ini, kami dengan bangga telah membuat sebuah video e-learning dari salah satu tempat yang ikonik di Surabaya. Kami telah memperoleh tema yaitu Pelabuhan Tanjung Perak yang pastinya berlokasi di Surabaya. Berada di Surabaya, Jawa Timur, Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan yang terbesar dan juga tersibuk kedua di Indonesia. Pelabuhan ini pun dijadikan sebagai pusat perdagangan kawasan Indonesia bagian timur. Sebelah Pelabuhan Tanjung Perak terdapat Pelabuhan Ujung, di mana tempat kapal-kapal feri yang bertujuan di Pelabuhan Kamal bersandar. Dulu, ada dua orang ahli dari Belanda bernama Dr. J. Kraus dan juga Dr. Jong. Pada tahun 1875, di saat itulah Dr. Jong telah merencanakan pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak. Dan akhirnya mulailah dibangun pada tahun 1910. Pada masa pembangunan, banyak sekali permintaan untuk menggunakan kade yang belum sepenuhnya rampung pada saat itu. Oleh karena banyak sekali permintaan, jadi terjadilah perluasan. Alasan dibangunnya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dulu, kapal-kapal melakukan aktivitas bongkar muat di daerah sekitar Selat Madura. Lalu, melakukan transfer barangnya menggunakan kapal tongkang ke Jembatan Merah, yang merupakan pelabuhan pertama pada saat itu. Karena meningkatnya arus barang dan perdagangan, sehingga menyebabkan kapasitas dermaga di Jembatan Merah akhirnya tidak dapat mencukupi dan memadahi. Kemudian, Belanda menyusun rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak agar dapat memberikan pelayanan kepada kapal-kapal samudra agar dapat efektif dan efisien dalam melakukan bongkar muat barang-barang secara langsung tanpa melalui kapal-kapal tongkang dan perahu. Namun, rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak sempat dibiarkan terlantar karena biaya pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak yang sangat tinggi. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1910, pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak terrealisasi dan selesai dibangun. Sehingga kapal-kapal besar dari berbagai dermaga, dari berbagai samudra dapat melakukan bongkar dan muat barang secara langsung tanpa melalui kapal-kapal tongkang dan perahu. Ada pula beberapa kejadian yang pernah terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak. Contohnya ialah uang palsu. Senin, 30 Juli 2018, Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap 2 orang pelaku yang mengedarkan 30.000 lembar USD palsu. Ada pula miras oplosan. Pada Selasa 18 Desember 2018, Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap seorang pelaku menjual minuman keras oplosan yang menyebabkan seorang meninggal dunia. Lalu ada kasus pemerkosaan. Jadi tanggal Selasa 21 Agustus 2018, Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu menangkap sebuah pelaku pemerkosaan yang mengaku sebagai fotografer yang menjanjikan pekerjaan. Jadi singkat cerita, si pelaku itu berkenalan dengan sang korban melalui media sosial dan dia menjanjikan sang korban itu sebuah pekerjaan. Dan pelaku akhirnya menjemput sang korban di rumahnya dan memperkaos korban sebanyak 4 kali. Fungsi dari Pelabuhan Tanjung Perak yaitu untuk melayani kebutuhan ekspor-impor yang pada akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga sebagai pengumpul dan distributor barang dari kawasan timur Indonesia termasuk Jawa Timur. Karena letaknya strategis dan didukung oleh hinterland yang potensial, maka Tanjung Perak menjadi pusat pelayaran di kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak juga menghubungkan Surabaya dengan kota-kota pelabuhan lain yang ada di Indonesia.